Tidak semua orang menyadarinya, tetapi ada masa-masa dalam hidup ketika langit terasa lebih dekat daripada biasanya. Ketika hatimu seperti disentuh sesuatu yang tak kasat mata, dan batinmu memanggil-manggil tanpa kau tahu apa sebabnya. Di saat-saat seperti itu, bukan dunia yang berubah, melainkan jiwamu yang sedang dipanggil. Tuhan tidak selalu berbicara dengan suara yang menggema. Seringnya Ia berbicara dengan cara paling halus, lewat perasaan yang tiba-tiba muncul, kejadian yang tampak sederhana, hingga keheningan yang justru terasa penuh makna. Jika akhir-akhir ini hatimu sering gelisah tanpa alasan, jika intuisi dalam dirimu semakin jelas arah suaranya, jika hidupmu menunjukkan pola yang sulit dijelaskan, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah saat ketika Tuhan sedang mencoba berbicara denganmu. Dan hanya jiwa-jiwa yang terpilih, yang hatinya cukup peka, yang mampu mendengar dan memahami panggilan itu. 1. Hatimu tiba-tiba gelisah tanpa sebab. Ada hari-hari ketika semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada masalah besar, tidak ada konflik, tidak ada yang benar-benar mengganggu. Namun anehnya, di dalam dirimu ada sesuatu yang bergerak, pelan, namun terus-menerus. Kegelisahan itu bukan seperti cemas yang biasa. Ia terasa lebih halus, lebih dalam, dan muncul tanpa alasan yang jelas. Seolah batinmu sedang mengetuk dari dalam, berkata, "Perhatikan aku, ada sesuatu yang perlu kau sadari." Rasa gelisah ini bukan hukuman, bukan peringatan menakutkan, justru sebaliknya. Ini adalah panggilan. Sebuah undangan dari Tuhan agar kau berhenti berlari dan mulai mendengarkan apa yang ingin Ia sampaikan. Kadang Tuhan tidak langsung menunjukkan jawabannya. Ia memulai dengan membuatmu merasa tidak nyaman di tempat yang sebelumnya terasa biasa saja, agar kau menyadari bahwa ada arah baru yang sedang dibuka. Ia menggerakkan hatimu agar kau mulai bertanya, mulai mencari, mulai mendekat. Gelisah itu adalah langkah awal. Tanda pertama bahwa jiwamu sedang disentuh sesuatu yang lebih tinggi. Bahwa ada pesan yang sedang turun perlahan, menunggu saatmu cukup tenang untuk menerimanya. Ketika hatimu gelisah tanpa sebab, itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang mencoba menjangkau bagian terdalam dirimu. Ia ingin kau melihat sesuatu yang selama ini kau abaikan, atau sesuatu yang sedang Ia siapkan untukmu. 2. Kamu mendapat intuisi kuat yang sulit dijelaskan. Ada momen-momen ketika tiba-tiba kamu tahu sesuatu, tanpa logika, tanpa alasan, tanpa penjelasan apapun. Perasaan itu datang begitu saja, seperti bisikan lembut yang muncul dari tempat yang tidak bisa kamu sentuh. Namun begitu jelas hingga tak mungkin diabaikan. Kadang itu berupa dorongan halus. Jangan lewat jalan itu hari ini. Coba ambil kesempatan itu. Jauhi orang itu, ada yang tidak beres. Dan yang lebih aneh lagi, intuisi itu hampir selalu tepat. Intuisi seperti ini bukan sekadar firasat biasa. Ini adalah medium yang sering digunakan Tuhan untuk berbicara, karena hati manusia lebih peka dibandingkan telinganya. Tuhan tahu kamu mungkin tidak mendengar jika Ia berbicara dalam bentuk kata-kata. Maka Ia berbicara melalui rasa yang langsung menyentuh jiwamu sebelum logikamu sempat meragukannya. Terkadang, intuisi itu muncul ketika kamu sedang berada di ambang keputusan besar. Ketika kau hendak memilih jalan hidup, ketika kau menghadapi persimpangan yang menakutkan, ketika kau tak tahu harus melangkah kemana. Dan di saat seperti itu, ada suara batin yang begitu tenang namun kuat, seakan berkata, "Ini jalannya. Percayalah." Intuisi bukan hanya tentang mengetahui sesuatu sebelum itu terjadi. Intuisi adalah bahasa ilahi yang muncul ketika Tuhan ingin melindungimu, menuntunmu, atau mengarahkanmu pada sesuatu yang lebih baik.
Ia bisa datang dalam bentuk ketenangan yang tak masuk akal, ketika orang lain panik namun hatimu tetap stabil. Ia bisa datang dalam bentuk rasa waspada yang tiba-tiba muncul, meski situasinya tampak aman. Atau dalam bentuk dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Dan semakin sering intuisi itu muncul, semakin nyata bahwa ada kekuatan yang sedang membimbingmu. Hanya jiwa-jiwa yang peka dan terbuka yang dapat merasakan arah ini, karena Tuhan tidak berbisik kepada hati yang tertutup. Ketika intuisi dalam dirimu mulai berbicara lebih jelas daripada suara dunia luar, ketahuilah, Tuhan sedang menuntun langkahmu dengan cara yang paling halus namun paling pasti. 3. Sering datang tanda yang sama berulang-ulang. Ada kalanya hidup seperti mengirimkan pesan yang sama berkali-kali, hingga kamu mulai bertanya, kenapa hal ini muncul terus? Angka yang sama mengikuti di jam-jam acak. Kata tertentu muncul dari banyak orang berbeda, mimpi yang selalu berulang dengan simbol yang sama, atau situasi yang tiba-tiba terasa familiar seolah kamu pernah mengalaminya sebelumnya. Ketika sebuah tanda muncul sekali, itu bisa kebetulan. Ketika muncul 2 kali, mungkin masih bisa diabaikan. Tapi ketika muncul 3 kali atau lebih, itu bukan lagi sekadar pola biasa. Itu adalah pesan. Tuhan sering menggunakan tanda-tanda berulang untuk menarik perhatianmu ketika kata-kata tidak lagi cukup, atau ketika hatimu sedang terlalu sibuk dengan dunia hingga sulit mendengar bisikan halusnya. Tanda-tanda itu adalah cara Tuhan mengetuk pintu kesadaranmu dengan lembut namun konsisten. Kadang tandanya sangat sederhana. Kamu melihat kata "mulai" di banyak tempat saat kamu sedang ragu memulai sesuatu. Kamu mendengar kisah tentang perubahan hidup dari orang-orang berbeda padahal kamu sendiri sedang merasa stuck. Kamu bermimpi berada di persimpangan jalan tepat ketika kamu sedang bingung mengambil keputusan. Atau lebih subtil lagi, perasaan deja vu yang sangat kuat, seakan semesta sedang mengingatkanmu bahwa kamu pernah berada di momen seperti ini. Dan ada sesuatu yang harus kamu perhatikan. Tuhan tidak pernah memaksa. Ia tidak mendobrak pintu hidupmu. Ia mengetuk perlahan, memberi tanda, mengulangnya, hingga kamu cukup sadar untuk berhenti dan berkata, "Baik, apa yang ingin engkau sampaikan?" Tanda-tanda berulang ini adalah bukti bahwa kau sedang diarahkan, bahwa hidup sedang memberimu petunjuk, dan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Ketika tanda-tanda itu datang tanpa henti, itu berarti Tuhan sedang berupaya keras menyampaikan suatu pesan. Pesan yang mungkin akan mengubah langkahmu, pandanganmu, atau bahkan tujuan hidupmu. Dan ketika kamu akhirnya menyadari maknanya, semua potongan itu akan terasa pas, seperti puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. 4. Kamu merasa ditarik ke arah baru dalam hidupmu. Ada masa ketika jalan yang dulu terasa begitu benar tiba-tiba kehilangan warnanya. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat kini terasa hampa. Lingkungan yang dulu nyaman kini seperti tidak lagi cocok untuk pertumbuhanmu. Bukan karena ada masalah besar, tetapi karena ada panggilan baru yang mulai muncul dari dalam dirimu. Perasaan ini sering muncul perlahan, seperti angin lembut yang menggeser arah kapal. Awalnya kamu bingung, kenapa aku tidak merasa seperti dulu? Kenapa aku ingin sesuatu yang berbeda? Kenapa hati ini seperti mendorong ke tempat lain? Perubahan ini bukan sekadar keinginan baru. Ini adalah tarikan halus dari Tuhan yang sedang menyiapkan fase baru dalam hidupmu. Tuhan tahu kapan kamu sudah selesai dengan satu bab, dan kapan jiwa kamu siap memasuki bab berikutnya. Kadang tarikan ini membuatmu ingin melepas pekerjaan yang sudah lama kamu jalani, menjauh dari hubungan yang tidak lagi sehat, meninggalkan kebiasaan lama yang menahanmu, atau berpindah ke lingkungan yang lebih selaras dengan pertumbuhanmu. Bahkan jika kamu tidak tahu apa yang menunggu di depan, hatimu tetap mendorong, pergi, melangkah, coba sesuatu yang baru.
Perasaan ini bukan kebetulan. Ia muncul ketika Tuhan ingin mengangkatmu ke level baru, ketika ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kamu jalani. Tetapi kamu tidak akan menemukannya jika kamu terus bertahan di tempat yang sama. Seringkali, tarikan ini datang bersamaan dengan perasaan tidak nyaman di hidup lama seperti peluang yang tiba-tiba tertutup, orang-orang menjauh, situasi yang tidak lagi berjalan lancar, atau rasa batin yang terus berkata kamu sudah tidak di tempat yang benar. Ini bukan hukuman. Ini adalah petunjuk. Semesta bergerak agar kamu tidak terlalu lama tertahan di pintu yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Dan setelah kamu mendengarkan tarikan itu, meski dengan rasa takut, ragu, atau bingung, kamu akan menyadari bahwa jalan yang kamu pilih ternyata membawamu pada sesuatu yang jauh lebih damai, lebih terang, dan lebih sesuai dengan dirimu yang sebenarnya. Karena Tuhan tidak akan menarikmu ke arah baru jika Ia tidak menyiapkan sesuatu yang lebih besar di sana. 5. Kamu mengalami keheningan yang justru membuatmu paham. Ada saat-saat ketika hidup terasa sangat sunyi. Bukan hanya sekitarmu yang diam, tetapi batinmu juga seperti tenggelam dalam keheningan yang sulit dijelaskan. Keheningan ini bukan kosong, justru penuh. Penuh makna yang belum sepenuhnya kamu mengerti. Di momen seperti ini, kamu tidak merasa gelisah, tidak merasa dikejar, tidak merasa harus terburu-buru. Ada rasa tenang yang datang dari tempat yang tidak kamu ketahui. Seolah dunia melambat, dan yang tersisa hanyalah dirimu, hatimu, dan sesuatu yang lebih besar yang sedang memelukmu dari jauh. Keheningan ini adalah ruang suci, tempat Tuhan berbicara paling jelas. Terkadang Tuhan tidak berbicara lewat mimpi, intuisi, atau tanda-tanda luar. Ia berbicara lewat hening, lewat jeda yang memisahkan satu fase hidup dengan fase berikutnya. Lewat diam yang membuatmu akhirnya mampu mendengarkan apa yang selama ini kamu abaikan. Keheningan seperti ini muncul ketika kamu sedang berada di ambang perubahan besar, hatimu butuh disembuhkan, atau Tuhan ingin memurnikan fokusmu dari segala kebisingan dunia. Dalam keheningan itu, tiba-tiba kamu memahami sesuatu yang selama ini membingungkan. Sesuatu menjadi terang. Sebuah jawaban yang kamu cari-cari justru muncul saat kamu berhenti mencarinya. Kamu merasa lebih dekat dengan dirimu sendiri dan lebih dekat dengan Tuhan, tanpa kata, tanpa suara. Di titik inilah kamu sadar bahwa Tuhan tidak selalu berbicara melalui kejadian di luar, tetapi melalui ketenangan di dalam. Keheningan itu adalah panggilan untuk kembali pada inti dirimu. Untuk melepaskan hal-hal yang mengganggumu. Untuk menyadari bahwa kamu tidak perlu berteriak untuk didengar oleh Tuhan, karena Ia sudah ada di dalam hatimu. Menunggu momen ketika kamu akhirnya diam agar Ia bisa berbicara. Dan saat kamu mulai merasa tenang tanpa alasan. Saat hatimu damai di tengah kekacauan. Saat tubuhmu rileks meski pikiranmu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketahuilah, Tuhan sedang memelukmu, dan pelukan itu adalah pesan yang lebih kuat dari 1000 kata. Ketika 5 tanda ini muncul dalam hidupmu, baik 1, 2, atau semuanya, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Tidak ada panggilan ilahi yang hadir tanpa alasan. Tidak ada pergeseran batin yang muncul tanpa maksud. Itu adalah cara Tuhan mengetuk pintu jiwamu dengan lembut, mengingatkan bahwa Ia selalu dekat, bahkan ketika kau merasa sendirian. Tuhan berbicara tidak dengan suara keras, melainkan lewat gerakan kecil yang sulit dijelaskan, kegelisahan yang memintamu untuk merenung, intuisi yang membimbing langkahmu, tanda-tanda yang berulang, tarikan ke arah baru, hingga keheningan yang justru membuatmu mengerti tanpa perlu penjelasan apapun. Semua itu adalah bukti bahwa jiwamu sedang dipersiapkan. Bahwa ada perjalanan baru yang menunggumu. Bahwa Tuhan memilihmu untuk melihat lebih dalam, merasakan lebih peka, dan berjalan lebih sadar daripada sebelumnya. Kau tidak diberi tanda-tanda ini karena kebetulan.
Kau merasakannya karena jiwamu cukup terbuka untuk menerima pesan-pesan halus dari langit. Jika kau merasa sedang berada dalam fase ini, jangan takut. Jangan buru-buru. Cukup dengarkan, rasakan, dan biarkan Tuhan menuntunmu langkah demi langkah. Karena ketika Tuhan ingin berbicara denganmu, itu berarti ada sesuatu yang indah sedang Ia siapkan. Ada arah baru yang akan membawamu lebih dekat pada takdirmu. Dan ada versi terbaik dari dirimu yang sedang menunggu untuk dilahirkan. Saat Tuhan berbicara, dunia mungkin tidak mendengar. Tetapi hatimu selalu tahu. Kalau kamu merasa mendapatkan energi baru, wawasan baru, atau kekuatan dari tulisan ini, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.